Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan rahmatnya berupa kenikmatan yang tiada habisnya, terutama di kesempatan pagi hari yang cerah dalam penanggalan 10 Zulhijjah 1443 Hijriah ini yang bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022 Miladiah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama keluarga dan handai tolan di halaman Masjid Muhammad Cheng Ho Kabupaten Goa ini penuh dengan sukacita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Idul Adha Masjid Muhammad Cheng Ho Kabupaten Goa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tertibnya pelaksanaan ibadah kita di pagi hari ini, kami menghimbau kepada para jamaah agar mengisi sof di depan yang masih kosong, terutama kepada para jamaah yang baru datang, serta lebih mengutamakan lebih dulu ke halaman masjid. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina, Ketua Pengurus, dan Ketua Pengawas beserta segenap anggota Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulawesi Selatan. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa beserta segenap jajaran pengurus, hadirin muslimin dan muslimah jamaah salat Idul Adha 1443 Hijriah Masjid Muhammad Cheng Ho Kabupaten Goa yang dimuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Adapun yang akan bertindak sebagai khatib pada Idul Adha kali ini yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Aladin MT IPM. Beliau adalah guru besar bidang teknik kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Selain itu, sebagai pengurus Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Sulawesi Selatan, pengurus Ikatan Cendekia Muslim Indonesia Sulawesi Selatan, pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sulawesi Selatan, anggota Asosiasi Dosen Indonesia Pusat, tim ahli gubernur pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang lingkungan, tim ahli Komisi Penilai AMDAL DLH Kabupaten Pindrang, dan Reviewer Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DRTPN Kemdikbud Ristek. Adapun judul khutbah yang akan disampaikan beliau yaitu Syariat Ilahi itu Rasional. Bertindak sebagai imam yaitu Al-Ustadz Muhammad Yunus SK MPD, Imam Rawatib Masjid Muhammad Cheng Ho Kabupaten Goa. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan laporan dari Yayasan dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Edia, Sekretaris Yayasan Muhammad Cheng Ho Sulawesi Selatan. Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pelaksanaan Salat Idul Adha 1443 Hijriah di tahun 2022 Masehi dan penyelenggaraan hewan kurban Masjid Muhammad Cheng Ho Kabupaten Goa. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya dan rahmatnya sehingga panitia Idul Adha 1443 Hijriah Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Kabupaten Goa dapat bekerja dalam pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah di tahun 2022 Masehi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat yang senantiasa mengikuti hingga akhir zaman. Tentunya termasuk panitia beserta kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Muhammad Cheng Ho Kabupaten Goa. Amin ya rabbal alamin. Kita ketahui bahwa setiap peringatan hari Raya Idul Kurban ada dua peristiwa penting yang selalu kita jadikan momentum pada diri kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan untuk menggapai mahfirah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Peristiwa kurban dan ibadah haji selalu memberi hikmah yang dapat kita petik untuk dapat memandu kita ke jalan keselamatan, jalan kedamaian dan jalan kesejahteraan dunia wal akhirat, baik ke kapasitas sebagai individu, masyarakat dan sebagai hamba Allah. Rangkaian kegiatan telah dan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana, diawali dengan pembukaan oleh panitia pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Masjid Muhammad Cengho yang sedang kita ikuti bersama di hari Ahad tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah dan yang bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022 Miladia. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban dan distribusikan kepada yang berhak menerima, yaitu kaum mustahik yang di Kelurahan Romang Polong dan sekitarnya. Maksud dan tujuan laporan ini disampaikan kepada Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulawesi Selatan, para sohibul kurban serta jamaah Masjid Muhammad Cengho dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban panitia penyelenggara selain untuk menjadi arsip keadministrasian Masjid Muhammad Cengho. Rangkaian kegiatan dalam rangka menyelenggarakan sholat Idul Adha pemotongan hewan kurban 1443 Hijriah di tahun 2022 meliputi 1. Salat Idul Adha 1443 Hijriah. Pelaksanaan salat Idul Adha di halaman Masjid Muhammad Cengho yang sedang kita ikuti bersama di hari Ahad tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022 tahun 2022 Miladia, mulai di pukul 6.45 bertindak sebagai khatib Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Aladin MT IPN dengan tema Syariat Ilahi Itu Rasional, dan selaku imam sholat Id yaitu Al-Ustaz Muhammad Yunus SK MPD. Kedua, penerimaan hewan dan pemotongan serta penyaluran daging kurban. Penerimaan setelah pembentukan panitia Idul Adha, panitia membentuk spanduk, brosur serta edaran semua seruan untuk berkorban. Beberapa persen instansi berdomisili sekitar masjid. Selain itu untuk diserukan melalui media sosial yang kepada jemaah Masjid Muhammad Cengho di setiap waktu salat hingga penerimaan hasil kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Pemotongan panitia Idul Adha akan memotong 19 hewan kurban terdiri 6 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang dilaksanakan hari ini di Ba'da Salat Idul Adha bertepatan di halaman sebelah timur tenggara Masjid Muhammad Cengho Kabupaten Goa. Saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban diharapkan diikuti dan disaksikan langsung oleh para sohibul kurban. Penyaluran dari 19 hewan kurban selanjutnya dikemas dan distribusikan kepada mustahik yang berhak, diutamakan warga Kelurahan Romang Polong dan sekitarnya serta individu yang mengantri. Seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha pemotongan hewan kurban 1443 Hijriah dapat terlaksana dengan tertib, aman, lancar, tentu atas kerjasama baik beberapa pihak, terutama pengurus Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulawesi Selatan, pengurus Tahmir Masjid Muhammad Cengho Goa, dan para jemaah Masjid Muhammad Cengho. Khususnya telah berpartisipasi sebagai sohibul kurban. Beberapa hal yang masih kurang dan perlu tentu dievaluasi guna memperhatikan dan dijadikan masukan bagi penyelenggara kegiatan seluruh yang di masa akan datang. Bersama ini tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimah yang telah melaksanakan Idul Kurban dan memberikan kepercayaan kepada panitia Kurban Masjid Muhammad Cengho. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan kebaikan dan banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya kalian dengan balasan yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Edia, Sekretaris Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulawesi Selatan. Jamaah yang berbahagia, berikut kami sampaikan kursus singkat sekedar mengingatkan kembali pada jamaah sekalian tentang tata cara pelaksanaan sholat Id. Sholat Id dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Diawali dengan niat mengerjakan sholat Id ini karena Allah semata untuk meraih keridhoannya. Dan niat adalah pekerjaan hati sehingga tidak
perlu dilafazkan. Sholat id ini dilakukan sama saja seperti sholat sunnah 2 rakaat pada umumnya. Hanya saja pada rakaat pertama terdapat 7 takbir dan rakaat kedua terdapat 5 takbir, di mana di antara setiap takbir kita membaca kalimat takbir, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kami ulangi. Sholat id ini dilakukan sama saja seperti sholat sunnah 2 rakaat pada umumnya. Hanya saja pada rakaat pertama terdapat 7 takbir dan rakaat kedua terdapat 5 takbir, di mana di antara setiap takbir kita membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian hal yang perlu jamaah ketahui bahwa khutbah adalah bagian terpenting dari kesempurnaan ibadah sholat id kita. Olehnya itu, setelah menunaikan sholat id sebentar, sebaiknya kita tetap duduk tenang mendengarkan secara seksama khutbah Idul Adha yang disampaikan hingga selesai. Demikian tuntunan sholat id ini saya sampaikan, dan kini marilah kita segera melaksanakan sholat Idul Adha. As-salatu sunnatul Idul Adha jami'a rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaka wa'dah, wa nasara abdah, wa azza junda wa hasamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil qail, wallahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fasal muttaqun, wa hassukum ala ta'ili la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah id rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita saling mengingatkan untuk mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur itu sendiri merupakan salah satu jalan untuk mengundang nikmat Allah berikutnya yang lebih besar lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Teristimewa di hari raya Idul Adha 1443 Hijriah yang dikenal dengan nama Hari Raya Kurban. Kendati saat ini masih agak terasa mencekam dengan indikasi diduga masih hadirnya wabah COVID-19 atau virus sejenisnya, di mana kita semua tetap harus waspada. Termasuk kewaspadaan adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu memanfaatkan isu COVID-19 untuk tujuan-tujuan dan motif tertentu, entah motif ekonomi dan tujuan bisnis, entah motif politik baik skala nasional maupun skala global yang dapat merugikan umat manusia, khususnya kaum muslimin. Wallahu a'lam. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah.
berbicara mengenai hari raya Idul Adha yang dikenal juga sebagai nama Idul Kurban. Maka kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah yang amat mengharukan, tentang kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasas Al-Anbiya menyebutkan bahwa kisah penyembelihan Nabi Ismail dan asal-usul ibadah kurban disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Kelompok ayat ini berisi tentang penantian panjang Nabi Ibrahim akan kehadiran seorang anak, perintah Allah untuk mengorbankan anak tersebut, hingga anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap keduanya sebab ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih rinci diuraikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa peristiwa penyembelihan Nabi Ismail dan asal-usul ibadah kurban itu dimulai dari surah As-Saffat ayat 100 yang berisi kisah penantian panjang Nabi Ibrahim akan kehadiran seorang anak. Diceritakan bahwa beliau Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan guna melanjutkan misi dakwah di muka bumi, seperti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. As-Saffat ayat 100. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan istrinya dengan suatu kabar gembira. Basyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Surah As-Saffat ayat 111. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, Ismail pun dilahirkan pada saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Menurut kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Ketika anak yang telah diidam-idamkan Nabi Ibrahim alaihissalam telah lahir dan tumbuh besar, lalu tibalah drama ilahi yang menjadi ujian baginya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Untuk diketahui mimpi para nabi itu adalah wahyu. Untuk menyembelih anaknya yang begitu ia cintai, sulit dibayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim saat itu. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah baik bagaimana pendapatmu. Maka Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat kisah mengharukan tersebut. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, maka Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk siap disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami kata Allah memanggilnya, wahai Ibrahim, kad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Wa fadainahum bi sab'in azim.
dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, selamat atasmu Ibrahim. Gazalika najzil muhsinin, demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya dia Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Kurban rahimakumullah, sekalipun perintah penyembelihan tersebut tidak benar-benar dilaksanakan, melainkan penyembelihan diganti dengan seekor kibas, namun sudah lebih dari cukup bagi Allah untuk membuktikan kepada seluruh manusia dan malaikatnya tentang keimanan dan kepatuhan dua sosok manusia terbaik, ayah dan anak Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, tanpa keduanya berusaha berkilah dan beralibi untuk menolak perintah penyembelihan tersebut, baik dengan berusaha berbahasa verbal maupun dalam bahasa tubuh, baik dengan ungkapan sahir maupun dengan satire atau sindiran halus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba perhatikan ketika Ismail sebagai anak saleh lagi cerdas ditanya oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam, bagaimana pendapat Ismail bahwa ananda diminta Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembelih, maka jawaban Ismail alaihissalam yang sangat mengagumkan sekaligus mengharukan, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah penyembelihan itu sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk anak yang sabar. Hadirin rahimakumullah, andaikan anak IP 4 cum laude di zaman now ditanya demikian, kira-kira apa jawabannya hadirin? Mungkin anak cum laude itu saking cerdasnya malah balik bertanya, mengapa bukan ayah duluan yang disembelih agar ananda bisa meneladani ayah? Sembari ia sok mengutip ayat surah As-Saff yang bukan pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah peristiwa penyembelihan Ismail alaihissalam kemudian dijadikan Allah sebagai dasar syariat kurban, sebuah manifestasi dari ketaatan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manifestasi syukur hamba kepada Rabbnya. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Surah Al-Kautsar ayat 1-2. Umat Islam disyariatkan berkurban setiap tahun. Ibadah kurban dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah atau dikenal hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik yang mengikutinya tanggal 11-13 Zulhijjah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cukup menyembelih hewan kurban yang bisa dikonsumsi dan tidak perlu menyembelih anak kesayangan. Di samping itu, ibadah kurban juga memuat nilai humanisme, di mana pembagian daging kurban ditujukan kepada para fakir miskin, serta menjalin dan mempererat ukhuwah dan persaudaraan. Karenanya daging kurban boleh juga dihadiahkan kepada sahabat dan keluarga dekat, walaupun mereka bukan orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pentingnya ibadah kurban ini cukup tersurat di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar sebagai bentuk fil amr, sebagaimana dibacakan tadi, fasalli li rabbika wanhar. Dalam kaidah fikih, setiap perintah asalnya wajib hingga ada dalil yang memalingkan menjadi tidak wajib. Rasulullah pun menguatkan ayat tersebut dengan catatan bagi yang mampu dan lapang mereka diharuskan berkurban.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahha fala yakrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan hari ini tetapi tidak berkurban, maka tidak usah dekat-dekat di musalla kami. Tidak usah ikut bersalat bersama kami. Seperti itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan beberapa hadis yang lain. Hadis ini disahihkan oleh Imam hadis Syekh Nasruddin Albani. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang salat Id rahimakumullah. Pesan tersirat yang kita ingin garis bawahi di sini adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar radhiyallahu anha serta putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap kepatuhan pada perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keimanan dan keikhlasan serta kecerdasan. Sekalipun perintah Allah itu dalam pandangan sempit sebagian manusia seolah dianggap irasional, tidak masuk akal, seolah kejam, sadis, melanggar HAM. Menyembelih Ismail itu adalah pelanggaran HAM. Memotong tangan pencuri itu sadis dan tidak manusiawi. Demikian pandangan sempit mereka. Namun ketika iman sudah bicara, diiringi akal sehat, maka semua sangkaan seolah-olah itu akan sirna berbalik menjadi sesuatu yang justru amat rasional dan penuh baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Algoritma kita berpikir ke arah itu adalah berdasarkan asas rasional, akal sehat. Rasionalitas pertama adalah diawali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Peringatan Allah disertai petunjuk syariat agar manusia menempuh jalan keselamatan dan menghindari jalan kesesatan. Jadi Al-Quran termasuk syariat di dalamnya bukan untuk menyusahkan, bahkan sebaliknya untuk kebahagiaan dan keselamatan. Rasionalitas yang kedua adalah tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di balik perintah itu adalah kebaikan, ada hikmah dan manfaat, ada pahala dan umpan balik kebaikan. Faman ya'mal miskala sarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Surah Al-Salsalah ayat 7. In asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali pada dirimu. Bani Israel ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semakin keras perintah Allah yang disebut dengan perintah wajib, maka semakin besar pula kebaikan di balik perintah itu. Dan mafhum muhallafanya, makna terbaliknya, jika ditinggalkan justru membuat kerugian besar atau bencana, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung, di dunia dan atau di akhirat. Rasionalitas yang ketiga, tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali di balik larangan itu ada keburukan, ada musibah, ada mudarat, ada bencana. Wa man ya'mal miskala sarratin syarra yarah. Jika kamu berbuat buruk, maka kamu akan mendapatkan keburukan itu. Wa in asatun falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu kembali pada dirimu. Semakin keras larangan Allah sehingga disebut dengan hukum haram, maka semakin besar pula mudarat di balik larangan itu, berupa kerugian besar atau bencana, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung, di dunia atau di akhirat, akan kita rasakan jika melanggar
larangan tersebut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasionalitas yang keempat, Allah di dalam membuat syariat berupa aturan, larangan atau perintah itu berdasarkan ilmunya yang maha sempurna. Allah maha mengetahui yang zahir dan yang gaib, mengetahui yang berlalu, yang sedang terjadi dan yang akan datang. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Al-Hasr ayat 22. Berdasarkan ilmu Allah yang sempurna, artinya tidak mungkin ada cacat di balik syariat dan kebijakan Allah. Sehingga amat rasional jika setiap kita menerima dan mematuhi syariat Allah. Sebaliknya justru amat irasional jika kita menolak, bahkan masih menimbang-nimbang, berpikir panjang untuk menerima syariatnya. Coba kita kutip sekali lagi kisah ketika Ismail alaihissalam diperhadapkan perintah Allah kepada ayahnya untuk ia disembelih. Ismail alaihissalam tidak berpikir panjang, tidak mencari-cari pembenaran untuk menolak. Namun Ismail dengan mantap bersikap dan berkata tulus, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Ibarat seorang pasien yang berobat ke dokter ahli dengan keyakinan bahwa dokter itu memiliki ilmu dan pengalaman yang mumpuni, maka pasien pun menerima resep dan nasihat dokter atau bacalah syariat dokter. Tanpa pasien berpikir panjang lagi, demi kesembuhan yang ia harapkan, ia patuhi syariat sang dokter. Tanpa banyak pertanyaan, apa dan bagaimana komposisi obat yang diberikan. Lagian percuma juga dijelaskan oleh dokter. Pasien tersebut pada umumnya tidak punya ilmu tentang obat dan penyakit. Singkat kata, pasien hanya bersikap sami'na wa ata'na. Dia dengar dan mengikuti nasihat dokter, kepada arahan dan nasihat dokter. Pertanyaannya adalah, apakah pasien ini rasional menerima resep dan nasihat dokter begitu saja? Tentu kita sepakat mengatakan rasional. Mengapa? Sebab kita yakini bahwa dokter punya ilmu dan pengalaman dengan jam terbang yang tinggi dalam bidang penyakit dan pengobatan. Nah, kalau saja dengan dokter kita katakan pasien tersebut bersikap rasional, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ilmunya? Tentu lebih rasional lagi ketika kita tunduk patuh dengan syariat Allah dalam menjalani kehidupan ini. Seperti itulah cara berpikir Nabi Ibrahim. Seperti itulah cara berpikir dan algoritma berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam dan para anbiya serta orang-orang saleh terdahulu dan terkini. Maka hendaknya seperti itu pula lah kita semua yang hadir di lapangan ini, yang beriman dalam jamaah Idul Adha ini, menyikapi syariat Allah. Sikap kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Rasionalitas yang kelima, Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat berupa aturan, larangan atau perintah, di samping berdasarkan ilmunya yang maha sempurna, juga diiringi dengan sifatnya yang maha kasih dan maha sayang kepada hambanya. Huwar rahmanur rahim. Dia Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Berdasarkan sifat Rahman Rahim Allah yang sempurna, artinya tidak mungkin di balik syariat dan hukum-hukum Allah ada unsur untuk menzolimi, mencelakakan, merugikan, menjebak, menipu, mengakal-akali hambanya, menjerumuskan manusia dalam kebinasaan dan kehancuran serta penderitaan. Semua syariat Allah yang ditujukan kepada hambanya justru adalah
manifestasi cinta, kasih dan sayang Allah kepada kita semua. Sehingga hanya orang yang irasional saja yang menolak, bahkan masih menimbang-nimbang berpikir panjang untuk menerima syariatnya. Sebab itu artinya ia telah menolak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasionalitas yang keenam, Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat syariat berupa aturan dan larangan dan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki conflict of interest. Tidak memiliki kepentingan di balik syariatnya. Sebab Allah Maha Sempurna, Maha Kaya, tidak butuh apapun dari makhluknya. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ganiyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu. Dia Maha Terpuji. Surah Fatir ayat 15. Beda kalau manusia buat aturan, terlepas aturan tersebut bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Tapi hampir dapat dipastikan ketika kita buat aturan, ada kepentingan pribadi atau kelompok di balik aturan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat dipastikan bahwa Allah tidak memiliki konflik of interest. Lantas, untuk kepentingan siapa syariat Allah? Maka tentu sepenuhnya untuk kepentingan manusia, demi kebahagiaan dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Andaikan seluruh hamba ini membangkang dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan dan ketuhanan Allah tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, andaikan seluruh hamba ini tunduk patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan dan ketuhanan Allah tidak meningkat sedikit pun. Sebab sekali lagi Allah Maha Sempurna dan Maha Berkuasa. Jadi kalau saja masih ada manusia yang tidak pro dan cinta syariatnya, maka ia sungguh irasional, menolak dengan nyata manfaat kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dan kasih sayang Allah. Na'udzubillahi min salik, summa na'udzubillah. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jama'i rahimakumullah. Dari keenam asas rasionalitas yang kita sudah uraikan, sudah lebih dari cukup untuk mengantar kita semua kaum muslimin untuk pro dan cinta kepada syariat ilahi yang amat rasional itu. Sehingga semoga kita semua dapat berikrar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkumu bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, jawaban mereka hanyalah kami dengar, kami patuh. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, menyadari demikian pentingnya syariat ilahi dilaksanakan, maka segala sesuatu yang mendukung dan memperlancar jalannya syariat, maka wajib pula untuk diupayakan. Dalam kaidah fikih mengatakan, ma la yatimmu wajibun illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu tidak sempurna, suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi ikut wajib. Salat itu wajib. Namun tidak sah salat kecuali setelah berwudu. Maka wudu pun turut menjadi wajib. Demikian pula halnya syariat ilahi ini. Tidak dapat dilakukan dengan sempurna kecuali difasilitasi. Maka fasilitas itu wajib hukumnya diadakan. Syariat ilahi ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna kecuali dilindungi dan dikawal. Maka perlindungan dan pengawalan itu wajib hukumnya. Umat Islam tidak dapat beribadah dan menjalankan syariat ilahi dengan sempurna, dengan tenang dan aman, kecuali di tempat wilayah atau negara yang kondusif dan suportif. Maka mengupayakan wilayah negara yang mendukung terlaksananya syariat itu wajib hukumnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka disinilah umat Islam perlu memiliki kesadaran mengupayakan tempat wilayah atau negara yang pro syariat, termasuk satu rangkaian pentingnya sistem pemerintahan yang pro syariat, sistem politik bersyariat, as-siyasa islamiyah atau as-siyasa syariah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasa Asy-Syariah dituliskan bahwa berpolitik dalam bingkai syariat memberikan solusi terbaik dalam berpolitik. Salah satu syariat yang mendasar yang wajib dilakukan oleh tiap individu muslim adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah orang yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan umat Islam adalah umat terbaik bagi segenap umat, umat yang paling memberi manfaat dan baik karena mereka telah menyempurnakan seluruh urusan kebaikan dan manfaat. Mereka tegakkan hal itu dengan jihad dan di jalan Allah. Inilah anugerah yang sempurna bagi manusia. Agar tugas syariat amar ma'ruf nahi munkar dapat ditegakkan dalam skala besar dan di masyarakat, dalam negara, bahkan dalam skala dunia, maka disinilah lagi-lagi umat Islam sangat berkepentingan untuk mengupayakan daulah Islamiyah dengan sistem asy-syariah, dengan sistem as-siyasa asy-syariah, sistem politik yang bersyariat. Dengan kata lain, umat Islam perlu peduli dengan politik syariat, perlu berperan dalam politik berbasis syariat, agar tidak hanya menjadi objek politik, tidak menjadi permainan politik, dan menjadi korban politik. Kalau ada di antara kita yang mengatakan dia anti politik, maka ketahuilah mereka itu sudah korban politik. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita menutup khutbah Idul Adha ini dengan bermunajat dan berdoa kepadanya, beristighfar, mohon ampun, mohon petunjuk hidayah, mohon kekuatan, semangat, motivasi untuk senantiasa mewujudkan syariatnya di bumi. Teristimewa di negeri tercinta Indonesia yang mayoritas muslim, kita awali doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa, wa min doai la yasma, wa min qalbi la yasha, wa min nafsi la tasba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak engkau dengar, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa asli sata bainihim wahdihim subulas salam wa jannibuhu fawahisha ma sahara minha wa ma batan. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat dan kaum mukmin dan mukminat, persatukanlah hati mereka, perbaikilah silaturahim di antara mereka, tunjukilah mereka kepada jalan keselamatan, dan jauhkanlah mereka dari berbagai kejian baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami kepandaian berempati agar kami dapat merasakan pengorbanan dan penderitaan ibu bapak kami, terkhusus ibu kami yang bersedia dengan tulus mengandung kami selama 9 bulan lebih di dalam rahimnya, dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dilanjutkan penyusuan yang penuh rasa kasih sayang selama 2 tahun, dan dilanjutkan pemeliharaan hingga kami berkeluarga dan menjadi bisa mandiri. Ya Allah ya Rabb, kami tahu keridahan-Mu terdapat pada keridahan dan kemurkaan-Mu terdapat pada kemurkaannya. Maafkanlah kami jika selama ini kami tersalah telah melukai hatinya atau berkali-kali membuatnya tidak ridha kepada sikap dan tingkah laku kami. Maafkanlah kami jika ia sakit kami tidak menjenguknya, jika ia butuh kami tidak ada di sampingnya, jika ia merindukan kami tidak menyapanya. Ya Allah ya Rabb, siapapun di antara saudara kami yang berkurban di bulan mulia-Mu dengan iman dan perhitungan akan pahalanya, maka terimalah kurban kami.
serta ampunkanlah dosa-dosa kami di masa-masa yang lalu. Terimalah amalan kami, khususnya di hari-hari tasyrik di bulan haji ini. Terimalah salat fardu dan salat nawafil kami, sedekah, zakat dan kurban kami, bakti dan kepedulian kami sesama manusia. Ya Allah, ya Latif, bimbinglah hati dan jiwa pemimpin kami untuk mengutamakan kepatuhan dan ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Aziz, perbaikilah pemimpin dan pemerintah kami yang mengurusi kaum muslimin, dan berikanlah kekuatan dan taufik kepada mereka untuk melaksanakan tugas mereka yang sesuai dengan apa yang Engkau sukai dan ridai, dan permudahlah urusan mereka. Bimbinglah ya Allah, ya Rahman, derap langkah kami dan pemimpin kami yang dengan tulus ikhlas hendak mengeluarkan kami dari keterpurukan, dari kesulitan hidup dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu, agar kami dapat bahu-membahu mengantarkan bangsa kami menuju negeri baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, di hari sukacita ini kami tidak menutup mata dan telinga. Ada banyak duka dan penderitaan yang dialami saudara kami di berbagai belahan dunia, khususnya penderitaan yang tidak henti-hentinya yang dialami kaum muslimin di Palestina. Kekejaman tentara Israel laknatullah tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun. Tidak terhitung lagi begitu banyak yang korban, yang luka, kaum ibu yang menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim piatu. Maka ya Allah, ringankanlah beban dan penderitaan kaum muslimin di sana, dan balaslah kezaliman yang dilakukan oleh tentara bengis dengan balasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka itulah teroris sejati yang tidak henti-hentinya menteror kaum muslimin, sekalipun mereka kaum muslimin di sana dalam kondisi beribadah kepadamu ya Allah, ya Aziz. Secara khusus mari kita bermohon kepada Allah perlindungan dan keselamatan dari bahaya musibah COVID-19 dan sejenisnya yang masih melanda dunia. Allahumma dafa'annal bala wal gala wal waba'a corona wal fitan wal adawat wal ba'da'a bainana ma zahara minha wa ma batan min baladin khassa wa min baladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hindarkanlah dari kami segala musibah, kekurangan, penyakit wabah corona dan sejenisnya, fitnah-fitnah dan permusuhan serta kebencian di antara kami, baik yang kasat mata maupun yang tersembunyi, dari negara kami pada khususnya dan dari negara-negara kaum muslimin seluruhnya pada umumnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana la tu'ahisna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tusikluna ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat. Rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.